Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Open Forum Infor SIB Desa 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Jessica dari jurusan Sistem Informasi Bisnis Angkatan 22. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maximilianus Gego Sinduwardana dari jurusan Sistem Informasi Bisnis Angkatan 22. Kami di sini berdua akan menemani kalian dalam acara Open Forum Gasal 2324. Nah, sebelum memulai acara Open Forum pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti acara Open Forum pada hari ini. Tuhan tolong berkati agar acara Open Forum ini dapat berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tania karena telah mulai acara Open Forum kali ini dengan doa. Diingatkan kembali untuk teman-teman semuanya supaya dapat men-silent HP-nya agar acara Open Forum kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Nah teman-teman, gak kerasa nih selama ini kita sudah ngelewatin 1 semester genap tahun 22-23. Pastinya selama ini ada banyak evaluasi kinerja. Benar banget. Maka dari itu mari kita sambut Ibu Lili Puspa untuk mempresentasikan hasil evaluasi semester genap tahun 22-23. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, sip. Oke, kita ketemu lagi ya di semester baru ya. Yang baru datang silakan duduk supaya bisa saya mulai. Ya, kita ketemu di semester yang baru. Seperti biasa kita selalu mengawali dengan open forum sebelum perwalian. Jadi di awal saya akan menjelaskan tentang evaluasi studi yang semester lalu. Jadi semester genap 2022 dan 2023. Oke, next slide-nya. Next lagi. Next. Ya, slide ini menunjukkan range penyelesaian SKS ya. Jadi ini sebelum kita baca chartnya ini, barnya, grafiknya ini. Grafik ini menunjukkan jumlah SKS ya, yang diselesaikan mahasiswa Infor untuk semua angkatan. Jadi enggak peduli kalian angkatan 20, angkatan 21, atau angkatan 22, ini di list semua. Jadi dijumlah semua berapa SKS yang sudah diselesaikan. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh ya, kalian mahasiswa angkatan 22, berarti kan baru selesai 2 semester. Kalau di buku pedoman, semester 1 kalian 20 SKS, semester 2 kalian 20 SKS, kalau lulus semua, maka kalian berada di bar yang ke berapa? Yang ke berapa? Ke 3, ya saya tadi dengar ada yang bilang 3. Jadi kalau kalian selesai semua, lulus semua, maka kalian termasuk di angka yang 143. Ya. Dan demikian juga untuk yang bar-bar berikutnya ya. Untuk angkatan-angkatan lainnya yang 2021, 2020, 2019 pasti ada yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya. Oke, jadi kita lihat di sini harusnya yang di bar pertama dan bar kedua itu harus ngejar. Berarti ada beberapa mata kuliah yang ketinggalan. Karena wajarnya kalau semester 2 selesai dia harus di bar yang ketiga ya. Oke, next mungkin. Kalau tadi tentang jumlah SKS ini adalah IPS ya. IPS berarti ini menunjukkan berapa IPS yang didapatkan seluruh mahasiswa tanpa peduli angkatannya berapa. Ya, jadi kalau ini kita harapkan mahasiswa itu ada di bar yang sebelah kiri, mepet-mepet kiri ya. 3,51 berarti ada 276 mahasiswa dari semua angkatan yang IPS-nya antara 3,51 sampai 4. IPS loh ya, nanti IPK berikutnya.
ada 265 mahasiswa informatika yang IPS-nya 301 sampai 3,5 dan seterusnya. Yang sebelah kanan antara 0 dan 1 ini sangat enggak kita harapkan ya. Jadi ini biasanya nanti yang kena limit-limit gitu ya. Jadi ini supaya tahu peta mahasiswa kita IPS semester lalu itu seperti apa gitu ya. Oke, next. Kalau ini IPK ya, IPK keseluruhan untuk seluruh angkatan juga ya. Jadi yang dilihat ini IPK-nya seperti kita tahu ya, IPK itu kumulatif ya. Kalau IPS itu ya semester tertentu aja. Tapi kalau IPK kumulatif sejak kalian masuk kuliah. Nah, ini kita lihat ternyata paling tinggi di 3,01 sampai 3,5. Ada 369 mahasiswa yang IPK-nya di kisaran itu. Ya. Dari seluruh mahasiswa Infor. Kalau mau tahu mahasiswa Infor berapa ya itu semua bar dijumlah. Itu adalah jumlah mahasiswa Infor yang aktif ya. Gitu ya. Ya harapannya juga yang agak bawah, yang 140, yang 47 bisa naik-naik, geser-geser ke kiri gitu ya, supaya nilainya bagus gitu ya. Oke, berikutnya tolong next ya. Nah ini range IPS limit ya. Sebelum kita bahas ini, kita sepakat dulu ya bahwa keberhasilan studi mahasiswa itu dilihat per semesternya itu dilihat dari nilai IPS. Kita sepakat ya itu ya. Dan kita sudah tahu maksud saya ya. Kalau mahasiswa itu IPS-nya lebih kecil sama dengan 1,5, 1,5, pertama kali dia akan dapat surat peringatan pertama. Kalau kedua kali dan berturut-turut dia akan dapat surat peringatan yang kedua. Jadi enggak boleh gitu ceritanya IPS itu 1,5 atau di bawahnya, enggak boleh. Pertama kali dapat SP1. Semester berikutnya dapat 1,5 lagi, dapat SP2. Semester berikutnya dapat 1,5 lagi, maka dia tidak diperkenankan melanjutkan kuliahnya atau diminta mengundurkan diri. Ya, diminta mengundurkan diri dari informatika. Seperti itu ya. Nah kembali ke grafik ini, yang tulisan IPS 1 kali itu berarti jumlah mahasiswa yang dapat SP1. Ada 49 anak. Ya. IPS 2 kali berarti ada 16 mahasiswa yang dapat SP2. 52 mahasiswa dapat surat peringatan yang ketiga atau diminta mengundurkan diri dari Infor. Yang menggembirakan, yang IPS bebas, berarti IP-nya aman-aman aja, itu ada 791, berarti mayoritas kan di sana ya kan. Cuman yang IPS 1 kali sama IPS 2 kali itu harus lihat ya, terus harus belajar lebih baik, lebih keras ya, supaya enggak masuk ke range ini lagi di semester depan. Ya, oke, next. Nah ini daftar nilai D ya, kita tahu di informatika ada beberapa mata kuliah yang diperbolehkan dapat nilai D. Ya, jadi nggak usah ngulang kalau nilai D. Apa mata kuliahnya? Kalkulus 1 sama apa? Alin ya, aljabar linier ya. Kalau lainnya nggak boleh, nilai D ya harus diulang. Nah ini daftar nilai D-nya ada 657 mahasiswa yang nggak pernah dapat nilai D, yang nilai D-nya 0 SKS. Lalu ada 182 mahasiswa yang nilai D-nya 1 sampai 5 SKS dan seterusnya. Begitu cara bacanya ya untuk grafik ini ya. Yang paling kanan 0, jadi nggak ada nilai D-nya itu parah banget sampai 21 sampai 25 SKS ya. Jadi yang nilai di 58, 10, 1 tuh harus ada yang ngulang. Karena di Infor cuman kalkulus 1, 3 SKS sama aljabar linier 3 SKS. 6 maksimal. Kalau di luar itu berarti harus ngulang. Ya, yang angka-angka berikutnya. Oke, next. Nah ini rata-rata IPS per angkatan. Jadi cara bacanya
Kolom pertama itu semua angkatan, nggak peduli dia angkatan berapa. Kolom pertama baris pertama. Kolom pertama baris kedua itu angkatan 18, terus kemudian angkatan 19, 20, 21, 22. Nah, kalau kita lihat yang paling bawah aja ya, yang angkanya paling sedikit dulu. Yang angkatan 2022 itu kan cuma 2 angka tuh, ada yang kuning, ada yang putih. Yang putih itu berarti rata-rata IPS angkatan 22 semester 1-nya. Berapa itu? 2,59. Ya. Semester genapnya barusan ini 2,49. Berarti apa? Turun. Ya. Jadi angkatan 2022 itu kalau dilihat nilainya semester 1 2,59, semester 2 2,49. Bandingkan dengan angkatan 21. Angkatan 21 itu pas semester 1 IP-nya 3,29. Yang angkatan 22 IPS-nya 2,59. Jadi kalian bisa membandingkan kakak kelas kalian pada waktu menempuh semester 1 itu IPS rata-ratanya segitu loh. Bandingkan juga dengan yang angkatan 20. Ya. Jadi kalau dikompetisikan antar angkatan, kelihatan ini. Kita kompetisikannya yang sama semesternya. Otomatis asumsinya kuliahnya sama, bebannya sama. Karena semester 1 itu kan paket, nggak boleh milih. Nah itu bandingkan IPS-nya. Yang angkatan 20 3,3. Yang angkatan 21, kebalik ya. Yang angkatan 20, kita lihat yang kuning aja ya, 3,3 pas genap. Lalu pas angkatan 21 3,07. Lalu kemudian yang 22 2,49. Kita lihat yang genap aja ya. Yang gasal yang di sebelahnya, karena yang sebelah sana enggak ada gasalnya. Ya, gitu ya cara bacanya ya. Oke, next. Nah ini gambar grafiknya, sebetulnya sama seperti tadi datanya, cuman ini digrafikan. Kalau digrafikan kita melihatnya bisa begini. Oh angkatan 20 itu yang ungu tuh yang baru ya, ungu yang warna ungu tuh yang semester baru, semester genap yang barusan lalu. Kita misalnya kita ambil yang angkatan 20. Berarti angkatan 20 itu turun tuh IPS-nya. Grafiknya turun karena ke ungu tambah turun, tambah turun, tambah turun. Pertama tinggi, terus turun, turun lagi gitu. Yang turun lagi itu yang barusan. Lalu yang angkatan 19 naik terus tetap. Ya. Angkatan 21 kurang lebih lah ya. Angkatan 22 karena baru 2 semester jadi grafiknya cuma 1. Enggak bisa dibandingin. Yang mestinya ada 1 lagi ya, cuma enggak tampil di sini. Ya. Mungkin berikutnya. Kalau ini grafik yang menunjukkan IPK mahasiswa dibandingkan SMA-nya itu anak IPA atau anak IPS? Anak IPA atau IPS ya. Yang ungu adalah IPA, yang merah adalah IPS ya. Jadi kalau dilihat baik anak IPA maupun IPS rata-rata IPK-nya 3,01 sampai 3,5 itu jumlahnya sama mahasiswanya. Jadi enggak beda IPK-nya anak IPA atau anak IPS. Cuman pas di 3,51 sampai 4 beda gitu ya. Oke, next. Ini CPL ya. Oke, CPL masih ingat ya apa ya? CPL apa? Ada yang bisa jawab? CPL? Ada yang bisa jawab CPL itu apa? Capaian? Apa? CPL? Capaian? Profil? Lulusan. Pinter Pak. Ya, jadi
kita tahu informatika itu announce ya, bilang ke publik bahwa lulusan informatika itu punya profil ada 10 macam. Dikasih kode nomor 1 sampai nomor 10. Kita announce, kita menginfokan ya ke publik bahwa lulusan informatika Petra profilnya itu ada 10. Karakternya itu ada 10, pengetahuan umum, sikapnya, skillnya itu ada 10 macam. Ya, nomor 1 sampai nomor 10. Nah, itu dinilai, ya, dinilai pakai angka. Ya, jadi bukan per mata kuliah tapi per profil. Nanti terapannya dia akan masuk ke mata kuliah. Profil yang pertama sampai ketiga itu diwakili oleh mata kuliah MKDU. Karena yang nomor 1 itu nilai-nilai Kristiani. Lalu nilai-nilai Kristiani itu ya diwakili dengan mata kuliah seperti agama dan hidup bermakna, ya, dan sebagainya. Nah, itu kita lihat di sini. Berarti angkatan 22 yang IF itu untuk TF01 yang nilai-nilai Kristiani dia dapat nilai 83,9. Anak SIB lebih bagus 90,7. Anak DSA lebih bagus lagi 96,5. Itu angkatan 22. Kalau angkatan 21 bacanya seperti tadi. Jadi kalian bisa lihat seperti tempat kalian di mana gitu ya. Kalau TF02 itu tentang kontribusi ke bangsa dan negara. Jadi mata kuliahnya itu seperti kewarganegaraan. Terus dan lain-lain, saya juga enggak hafal. Pokoknya tentang kontribusi terhadap bangsa dan negara. Juga di MKDU. Yang ketiga itu tentang leadership. Jadi diwakili dengan digital leadership misalnya ya, seperti itu. Nilainya seperti itu. Yang keempat itu matematika ya, memberikan solusi berdasarkan teori matematika. Pokoknya matematika, logika dan sebagainya itu di nomor 4. Ya, nilainya seperti itu. Jadi kita lihat yang angkatan 22 IF kalkulus 1 berarti ya. 65,3, SIB 64,8. DSA 64,7. Ya. Yang nomor 5 ini metode pengembangan software diwakili oleh RPL. Nah, itu memang kosong angkatan 22 karena RPL itu ada di semester 3. Jadi kalian memang belum ngambil, jadi enggak ada nilainya memang. Yang keenam itu sebentar, yang keenam itu apa ya? Bentar. Tadi pembuatan softwarenya. Kelima itu pengembangan, metode pengembangan software. Keenam itu pembuatan softwarenya, bikin aplikasinya, programming ya, AP gitu ya. Itu keenam, makanya anak 22 ada nilainya. Yang ketujuh itu SIB, proses bisnis. Proses-proses bisnis untuk solusi perusahaan, mata kuliah SIB. Yang ke-8 mata kuliah DSA. Analisa data dan sebagainya seperti itu. Yang ke-9 itu dokumentasi buat laporan, LIP ya Pak Alek ya. LIP nomor berapa? 9, Medpen, ya skripsi. Yang ke-10, nah, kemandirian kejuangan apa Pak mata kuliahnya? Kemandirian, kejuangan, enggak tahu mata kuliahnya apa ini yang mewakili ini. Yang angkatan 22 dapat nilai mereka. Kemandirian, kejuangan, enggak tahu masuk mata kuliah apa, nanti kalian cek ya di dokumen kurikulum. Saya enggak hafal yang ke-10 ini apa mata kuliahnya. Ya, jadi ini menunjukkan nilai profil lulusan kalian per angkatan, rata-rata ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi enggak? Next coba slide-nya. Ada, oke.
Oke, ada yudisium dan limit studi ya. Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan kewajiban kalian sebagai mahasiswa di akhir supaya dapat gelar Eskom, itu nama prosesnya adalah yudisium, bukan wisuda. Kalau wisuda itu upacaranya, seremoninya. Tapi proses kalian sudah ndak anak ini dianggap selesai kewajibannya sebagai mahasiswa infor, itu prosesnya adalah yudisium. Nah yang barusan di bulan April dan di bulan Juli, di bulan April itu pas masa UTS sama di bulan Juli itu masa UAS, dihitung mahasiswa yang lulus yudisium ada 129 totalnya. Terdiri dari 33 SIB dan 96 informatika. DSA belum ada karena DSA kan baru terima mahasiswa itu tahun 21. Angkatan 21 belum waktunya yudisium ya. Oke. Terus kemudian ada lagi slide-nya. Kemudian mahasiswa yang kena limit studi ini berarti kena peringatan ya. Seperti tadi yang nilai IPS-nya nggak boleh 1,5. Kemudian ada evaluasi studi lain yang bentuknya tahapan. Jadi tahap pertama itu di semester 4, tahap kedua di semester 10, tahap ketiga di semester 14. Jadi kalau S1 itu nggak boleh lebih dari 14 SKS. Kalau lebih dari 14 SKS pasti dikeluarin, diminta mengundurkan diri. Ya, tahapan pertama itu semester 4, kemudian tahapan kedua semester 10 pun ini sudah lewat ya, biasanya kan lulus semester 8. Jadi jangan sampai kalian kena tahapan yang kedua, paling enggak tahapan pertama aja supaya lulusnya 8 semester. Nah hasil limit studi ini ada 2 mahasiswa ya yang kena limit angkatan 2016 sih, memang angkatannya sudah cukup lama ya, jadi memang kena limit studi. Oke, next. Oke, mungkin dari saya sudah selesai, saya kembalikan ke MC ya. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh iya. Terima kasih pada Ibu Lili atas presentasinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya harap disimpan terlebih dahulu karena kita akan adakan sesi Q&A tersendiri nanti. Nah, setelah membahas masa lalu, marilah sekarang kita membahas apa yang akan kita hadapi di semester Gasal 23-24. Oleh karena itu langsung saja saya undang Bu Sylvia Rostianingsih. Itu dengan teman-teman. Ya, selamat pagi. Mungkin bisa lanjut slide-nya. Oke, jadi ini sebetulnya pengumumannya sudah diulang-ulang tiap awal semester, tapi ada beberapa mahasiswa yang masih aja kurang aware. Jadi saya mohon tolong nanti kalau memang kurang paham bisa dibaca lagi slide-nya atau ditanyakan ya. Jadi jadwal PRS hanya hari ini dan besok ya. Jadi pastikan kalian sudah menemui dosen wali untuk minta diaktifkan PRS-nya. Kemudian kalian PRS hari ini dan besok, batasnya jam 12 malam ya. Kemudian kalau kalian nanti diterima di hasil PRS 1 kan diumumkan mungkin sekitar minggu depan hari Kamis gitu ya. Nah kalau kalian sudah diterima di salah satu kelas yang paralel, maka kalian jangan sampai membatalkan kelas itu dan ambil kelas paralel lainnya. Jadi contoh misalkan saya diterima di kelas basis data A. Kemudian saya berencana di PRS 2 saya batalkan kelas basis data A dan mengambil kelas basis data B. Itu tidak diperbolehkan ya, jadi tidak diperbolehkan. Nanti kalian tidak akan terproses. Tapi kalau misalkan saya membatalkan kelas basis data A yang sudah diterima, terus saya rencana mengambil kuliah lain, saya ngambil rekayasa perangkat lunak kelas A saja, itu boleh ya. Artinya kalian tidak mengambil kelas basis data yang lain itu boleh. Itu ya. Kemudian jangan lupa kalian harus perhatikan juga selain jadwal kuliah yang bentrok juga jadwal ujian yang bentrok. Jangan sampai mengambil kuliah yang jadwal ujiannya juga bentrok.
Memang kalau yang di hasil PRS itu tidak kelihatan kalau jadwal ujiannya bentrok. Jadi kalian harus cek sendiri itu jadwal ujiannya bentrok atau tidak ya. Kemudian nanti kalau misalkan di hasil PRS 1 kalian ada mata kuliah yang tidak diterima di kelas manapun, terus kan kalian tetap harus merancang ya, PRS 2 nanti saya mengambil kelas yang mana. Nah ketika kalian merancang itu kalian memeriksa apa? Jangan lupa harus mengecek apa? Kuota. Ya hati-hati ya. Jadi kalau misalkan saya sudah ditolak di basis data kelas A, maka kan saya harus mengambil basis data kelas yang lain. Nah kalian cek kuotanya, mana yang masih kosong itu yang kalian ambil. Jangan tetap memaksa ke kelas yang kuotanya penuh ya, karena kita masalah kadang-kadang kita butuh lab dan kapasitas lab terbatas. Kemudian karena tadi saya belum diterima di basis data kelas A, kan saya PRS 2 mau rencana, saya ngambil basis data kelas B saja. Maka sejak minggu pertama kalian wajib untuk masuk ke basis data kelas B ya, diingat-ingat ya. Jadi jangan ada alasan, Bu saya belum diterima di PRS jadi saya tidak masuk dulu. Tidak boleh ya, tidak boleh. Karena nanti kalian akan ketinggalan pelajarannya dan itu akan merepotkan kalian sendiri ya. Oke, berikutnya. Ini sudah jelas ya, jadi untuk semester 1 dan semester 2 dibatasi maksimum 20 SKS dan untuk kalian saya rasa di semester 3 ke atas semua. Untuk yang IPS-nya, jadi yang IP semester genap 2022, 2023 di bawah sama dengan 3, maka hanya boleh maksimum 20 SKS mengambilnya. Kalau yang di atas boleh 24 SKS, jadi kalau bisa IP-nya ditingkatkan terus gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini ya, praktikum ataupun responsi yang dimulai minggu pertama itu ada algoritma pemrograman dan juga PBO ya. Jadi mungkin yang di sini PBO aja semua ya. Itu berarti mulai minggu pertama dan jadwalnya sudah di SIM. Jadi di SIM itu PBO seminggu 2 kali, satunya kelas, satunya praktikum. Kemudian jangan lupa untuk beberapa mata kuliah yang membutuhkan praktikum itu kalian akan mendaftar sendiri di websitenya praktikum mulai minggu depan ya, ada jadwalnya nanti. Antara lain adalah mata kuliah struktur data, basis data, basis data lanjut, ada ya? Ada ya? Oh ya, basis data lanjut, sorry. Terus DAA dan SO ya, sistem operasi. Oke, jadi nanti kalian jangan sampai ketinggalan untuk melakukan pendaftaran praktikum. Nah, hati-hati, mungkin ada yang masih bingung. Jadi kalau di hasil PRS 1 itu kalian belum diterima, misalkan di kuliah sistem operasi ya, belum diterima di PRS 1. Maka memang kalian tidak bisa mendaftarkan praktikum itu minggu depan. Yang biasanya disebut ada PP1. Jadi memang yang di PP1 itu hanya daftar mahasiswa yang sudah diterima di PRS 1. Karena datanya diimport dari sana ya. Jadi kalian hanya bisa berarti mulai ambil kelasnya di PRS 2, berarti pendaftaran praktikumnya berikutnya lagi setelah PRS 2-nya diterima. Jadi nanti ikut yang PP2 namanya ya. Oke, berikutnya lagi. Ini yang poin 1 harusnya hilang ya. Poin 1 hilang. Nah ini ya, mata kuliah struktur data itu dibedakan 2. Jadi nanti kalau kalian perhatikan di websitenya itu ada yang tab prodi lain kalau nggak salah ya. Jadi kalian cek sendiri untuk mata kuliah yang secara umum itu biasanya ada di informatika yang atas. Jadi kalau kalian lihat strukturnya itu ada informatika. Bawahnya informatika ada sistem informasi bisnis, informatika dan data science ya. Jadi untuk mata kuliah yang umum yang biasanya diambil oleh semua mahasiswa itu diletakkan di informatika yang paling atas. Kalau nanti khusus yang anak SIB misalkan seperti basis data lanjut, maka nanti kalian carinya adalah di bagian yang SIB dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti yang struktur data tolong diperhatikan yang kelas A, B, C itu untuk anak Infor, yang D dan E untuk anak SIB atau DSA. Itu sudah diletakkan, jadi yang D dan E itu diletakkan di bagian SIB. DSA-nya juga ambil ke sana ya. Yang Infor sudah diletakkan juga yang di Infor bagian bawah itu adalah A, B, C ya. Nah, ini hati-hati untuk anak yang skripsi dan tugas akhir. Ada banyak yang datang skripsi tugas akhir. Ya, oke, tolong perhatikan ya. Jadi yang semester genap
22, 23 atau sebelumnya praskripsinya sudah lulus, kalian ambil yang tugas akhir 4 SKS. Tugas akhir 4 SKS ya, saya ulang, yang praskripsinya sudah lulus, ambil yang tugas akhir 4 SKS. Yang belum sama sekali praskripsi, berarti ambil yang skripsi 6 SKS. Jangan salah ya, jangan salah. Oke, nah ini yang tugas akhir, itu nanti kalian pilih di bawah bagian SIB atau bagian informatika. Jadi anak SIB ambillah yang di SIB, anak informatika ambillah yang di bagian informatika ya, jangan salah. Karena CPL-nya ada yang sedikit berubah, berbeda, nanti akan merepotkan kalau kalian salah ambil ya. Diingat-ingat ya, jangan salah ambil. Ini juga berlaku untuk yang lip, mungkin ada yang lip di sini atau enggak ada. Yang lip juga sama. Kalau kalian SIB, ambillah semua lip yang di bagian SIB. Kalau kalian anak infor, ambillah lip semua yang di bagian infor. Jangan salah ngambil ya. Itu nanti akan merepotkan juga ya. Jadi pastikan kalian mengambil di kelas yang benar. Oke, berikutnya. Nah ini ya, tekno. Tekno sekarang tidak ada tekno 1, tekno 2, jadi hanya ada satu teknopreneurship. Pendaftarannya di PRS 2 ya, bukan di PRS 1. Jangan lupa dicatat ini ya, Rabu 8 Agustus, jamnya harusnya ada ya 10.30 ya, jam kuliahnya 10.30. Wajib hadir di AVT 502 untuk pembagian kelompok. Jadi mulai minggu pertama harus sudah masuk ya. Google Classroom-nya juga dicatat. Nanti slide-nya ini saya upload ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, cara membaca hasil PRS. Ini masih sering ada yang kesulitan. Oke, jadi misalkan saya sudah PRS, keluarlah hasilnya seperti ini ya. Maka kalian perhatikan, yang pertama, aljabar linier dan matrik itu ada 2 baris. Yang pertama kelas B itu statusnya F, yang kedua kelas A statusnya BK. Status F itu artinya saya diterima di kelas lain. Berarti saya tidak diterima di kelas B, tetapi saya diterima di kelas A. Masalahnya ketika saya diterima di kelas A, saya BK. BK ya. BK dengan apa? BK dengan yang BK satunya, yaitu komunikasi interpersonal kelas B. Saya juga BK ya. Jadi Alin dan Komal saya diterima, Alin A, Komal B, tetapi ini bentrok kelas, artinya jadwalnya bentrok. Apa yang harus saya lakukan? Berarti nanti saya harus pilih salah satu, mana yang mau saya pertahankan. Misalkan saya pertahankan tetap yang Alin A. Berarti nanti di PRS 2, perhatikan di PRS 2, berarti Komal B itu saya batalkan dan saya ambil Komal kelas lain. Ya, di PRS 2. Oke, paham ya? Jangan membatalkan Alin A dan Komal B. Ini kasus kemarin ada mahasiswa yang semua kuliah yang sudah diterima dibatalkan, dia pikir harus di PRS ulang, jadi semua dibatalkan, dia PRS 2 ulang. Ya nggak ada yang diterima malahan gitu ya, jadi jangan melakukan hal itu. Oke, itu yang BK ya. Kalau T itu berarti pasti diterima dan aman. Ya, T itu diterima dan aman. Contoh yang rekayasa perangkat lunak itu SK semua ya. Berarti saya tidak diterima di kelas manapun. Yang rekayasa perangkat lunak berarti saya harus mengambil kelas selain A dan B. Paham ya? Nah, Bu, saya ngambil kelas yang mana? Lihat kuota. Jadi nanti akan saya posting kuota mana yang masih kosong kelasnya. Oke, nah itu ya. Jadi diingat-ingat kalau ada jadwal yang bentrok harus dibatalkan salah satu dan mengambil kelas lainnya. Kalau sudah diterima, contoh misalkan PBOA itu saya sudah diterima, berarti jangan sampai di PRS 2 dibatalkan dan mengambil PBO kelas lain. Nah ini yang perlu diingat lagi juga, di PRS 2 itu kita boleh menambahkan mata kuliah dan membatalkan mata kuliah. Tetapi di PRS 3, tolong diingat-ingat, PRS 3 itu saya hanya boleh membatalkan mata kuliah. Dan itu tetap dikenakan beban SKS ya. Jadi PRS 3 itu hanya bisa membatalkan mata kuliah dan dikenai beban SKS. Jadi walaupun dibatalkan tetap harus bayar, maksudnya gitu ya. Jadi hati-hati, PRS 2 harus dipastikan yang jelas. Oh ya, ini yang sering kasus juga, perhatikan. Di PRS 2 itu kadang-kadang kan gini, Bu, saya takut tidak diterima ya, jadi saya ambilnya misalkan PRS 2 saya ambil basis data kelas B dan basis data kelas C. Oke.
di mana saya juga mengambil kuliah lain. Perhatikan ya, ini kan gambling, B sama C ini kan gambling. Misalkan saya diterima di C, ternyata C ini bentrok dengan kelas lain. Berarti ya terpaksa apa yang harus dilakukan? Terpaksa di PRS 3 harus kalian batalkan dan itu ternyata kalian harus buang SKS ya, sayang, paham ya? Jadi pastikan ketika kalian di PRS 2 mengambil kuliah yang tidak mungkin bentrok dengan jadwal yang sudah diterima di PRS 1 ataupun tidak mungkin bentrok dengan jadwal yang kalian ambil di PRS 2. Ya, jangan sampai terjadi karena ini tidak bisa diedit kalau sistemnya SIM itu rumit sekali ya, kalau mau ngedit-ngedit itu sudah tidak bisa, jadi ya pasti kalian harus membatalkan dan dikenakan biaya. Oke, jadi pastikan ketika PRS 2 itu mengambil jadwal yang tidak mungkin bentrok apapun gitu gampangannya ya, dengan kemungkinan di PRS 2 ataupun yang sudah diterima di PRS 1 ya. Berikutnya lagi, nah ini ya, hati-hati keuangan tolong diperhatikan ya. Ada beberapa mahasiswa yang ternyata PRS-nya tidak diproses dan mahasiswanya tidak sadar karena memang tidak kelihatan, ternyata karena tunggakan ya. Pastikan kalian tidak ada tunggakan dan untuk memastikan kalian diterima PRS-nya harus dicek di KRS-nya ya, kartu rencana studi. Jadi kalian cek, oh ya PRS saya sudah diterima atau tidak. Ketika kalian PRS pun jangan lupa ya harus divalidasi sendiri ya, validasi sendiri. Itu kalian akan terima email. Jadi ketika kalian validasi PRS dan tidak terima email, ya berarti kalian cek lagi, jangan-jangan belum tervalidasi. Ini sering juga terjadi ya. Terus ini ya, kalau kalian mau cuti itu harus diajukan ya, pengajuan. Supaya kalian tidak dikenakan biaya USPP. Tapi saya rasa kalau sudah PRS 1 biasanya dikenakan mungkin 25% gitu ya. Tetapi gini, kalau kalian tidak mau semester ini saya mau cuti Bu, gitu ya. Tapi saya tidak mengajukan cuti, nanti kalian akan dikenakan USPP full 10 juta lebih itu ya. Jadi kan sayang. Jadi kalau kalian semester ini mau cuti, ajukan cuti supaya USPP-nya bisa dipotong ya. Berikutnya, nah ini yang tadi sudah disampaikan Bu Lili Puspa. Hati-hati ya, jadi kita punya banyak pengecekan untuk apa itu studinya boleh lanjut atau tidak. Yang pertama IPS tidak boleh di bawah tidak boleh di bawah atau sama dengan 1,5 3 kali berturut-turut. Kemudian yang di tahap 1, 2, 3 yaitu semester 4, semester berapa ini berarti? 10 dan semester 14 itu ada syarat yang harus dipenuhi ya. Berarti semester 4 kalian harus sudah mencapai 36 SKS. Jadi angkatan 2022 yang SKS-nya masih sedikit, tolong ini diperhatikan. Begitu kalian semester 4 belum sampai 36 SKS, berarti kalian DO. Ketika semester 10 belum sampai 110 SKS, berarti kalian DO. Semester 14 kalau kalian belum lulus juga DO. Ya. Oke, berikutnya lagi. Nah ini ya, untuk yang konversi LIP nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Adi, tetapi nanti untuk yang pendaftaran mata kuliah yang mau dikonversikan dari LIP ataupun program kampus bangkit, entah itu kampus merdeka maaf ya, program bangkit atau MSIB bisa ditulis di Excel-nya situ ya, Google Sheet-nya situ supaya tidak lupa juga prodi. Kemudian untuk perwalian bisa dicek di linknya itu atau yang di link bawah sama ya, yang di link bawah itu juga sudah saya masukkan yang perwalian. Oke, berikutnya lagi kalender akademiknya sudah diupdate ya di SIM, silakan dicek. Jadi jangan sedikit-sedikit tanya, Bu PRS 2 kapan, Bu UTS kapan, semua bisa dibaca sendiri ya. Jangan tanya-tanya hal-hal yang sudah ada pengumumannya. Oke, berikutnya. Oke, ini yang PP tadi ya, pendaftaran praktikum. Jadi jangan lupa untuk mata kuliah yang tadi sudah disebutkan di awal ada struktur data, DAA, SO, BD, BDL. Itu ada pendaftaran praktikum tanggal 7 sampai 8 Agustus. Kemudian nanti yang di PRS 2 baru diterima di PRS 2 pendaftaran praktikumnya adalah 14 sampai 15 Agustus ya. Ini masih ada mahasiswa yang tidak ikut praktikum, betul ya. Kemarin saya ketemu anak juga, Bu saya nggak ikut praktikum, makanya saya nggak lulus. Nah sudah tahu kalau praktikum nilainya besar kenapa nggak ikut gitu ya.
Jadi perhatikan praktikum itu bobotnya sekitar 20% dari nilai kuliah. Bayangkan kalian kehilangan 20% itu kan besar ya. Jadi kalau nilainya sudah jelek tambah jelek lagi. Oke, jadi praktikum ini harus ikut ya, harus ikut. Ini alamat webnya nanti bisa dicatat ya. Kemudian berikutnya, ini ya pengenalan asisten mungkin. Berikutnya ya ini. Ada asistennya atau banyak yang enggak ada? Oke, saya panggil pertama yang lab sistem informasi, Amelia Triadi ada? Magang ya. Christopher Julius juga magang. Ada Christopher Julius? Ya, silakan maju depan biar teman-temannya tahu. Kemudian lab mobile device dan studio Natasha Suryanata ada? Natasha. Berikutnya lab pemrograman Leonardo Nicholas dan Monica Evelyn ada? Monica magang ya? Lab Jarkom Karen ada Karen? Ada Karen? Enggak ada? Oh ada ya. Kemudian berikutnya lagi, wah ini maskeran semua enggak kelihatan wajahnya ya kayaknya. Lab sistem cerdas Novemelia ada? Terus multimedia dan VR, Theodorus dan Francisco, ada? Ya, ini nanti teman-teman yang akan membantu kalian di lab. Jadi kalau nanti misalkan PP-nya ada yang bentrok, itu tanya siapa berarti Pak Hans? PP-nya bentrok yang ngurus apa? Karen, oke. Jadi nanti kalau yang berhubungan dengan PP, Bu, saya praktikumnya jadwalnya bentrok semua, itu tanya ke Karen gitu ya. Terus kalau misalkan ada masalah-masalah terkait lainnya juga tanya di salah satu astapnya di sini sesuai dengan labnya ya. Oke, terima kasih mungkin. Ya, sudah mungkin ya. Saya kembalikan ke MC. Iya betul ya, sudah ya slide-nya. Oke, slide berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Sylvia dan mari kita beri tepuk tangan atas presentasi beliau. Nah selanjutnya langsung saja kita undang Pak Adi Wibowo untuk memberikan presentasinya. Oke, selamat pagi saudara. Saya minta semua perhatian ya, karena saya dengar dari depan tadi cukup ramai. Saya tahu ini pertama kali Anda bertemu teman-teman setelah sekian bulan gitu ya, dan mungkin ingin say hi. Tapi khusus dalam pertemuan kali ini ada banyak informasi, jadi mohon bersabar gitu ya, tidak berbicara dulu. Ada pertanyaan selain disimpan karena nanti akan ada waktu tanya jawab gitu ya. Setidaknya mungkin walaupun informasi yang sedang dibicarakan tidak berkenaan dengan Anda, tapi sangat penting untuk rekan Anda yang lain. Jadi suara Anda bisa mengganggu, jadi mohon pengertiannya. Oke, kita kali ini akan membahas 3 hal, matrikulasi, yudisium, dan LIP gitu ya, karena ada beberapa poin penting. Terutama Anda angkatan 2020 pasti masih mengalami matrikulasi ya. Next. Nah, ini sedikit saya review ya, refresh lagi apa yang kita bahas semester lalu. Mengapa perlu matrikulasi? Karena sekarang kita mengacu ke kurikulum internasional. Gitu ya. Ketika mengacu ke kurikulum internasional ada beberapa penyesuaian dan untuk angkatan 2020 memang perlu mengikuti matrikulasi, tapi memang sistemnya kita buat lebih mudah gitu ya. Di mana matrikulasi itu sendiri tidak berbayar gitu ya, gratis. Kalau Anda yang mengambil sebagai mata kuliah reguler boleh, tapi memang harus membayar gitu ya. Gratis dan sifatnya adalah asinkronus gitu ya. Ada pertemuan-pertemuan di luar jam kuliah. Nah untuk yang prodi informatika mengambil 2 mata kuliah, ini mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib tambahan yaitu Cyber Operations dan Sistem Terdistribusi. Kalau untuk yang SIB ada 4 mata kuliah wajib tambahan ya. Wajib itu artinya harus Anda ambil. Yaitu selain 2 tadi ditambah matematika diskrit dan arsitektur organisasi komputer ya, 4. Oke, sebagian dari Anda sudah mengambil matrikulasi itu semester kemarin, sebagian belum gitu ya. Anda yang IF rata-rata sudah mengambil dua-duanya, ya, karena kita buka ya. Tapi Anda yang SIB semester kemarin lebih banyak mengambil matematika diskrit dan AOK. Ya. Nah untuk Anda yang SIB, yang Cyber Operation dan Sistem Terdistribusi baru kita ambil semester ini, di semester Gasal 2324. Next. Oke ya, ini sekali lagi saya refresh ya. Untuk mata kuliah wajib tadi, apakah 2 yang di IF ataukah 4 yang di SIB, itu bisa Anda ambil sebagai matrikulasi ataukah reguler.
Kalau reguler berarti Anda daftar di PRS. Anda ikut kuliahnya biasa, misalnya jadwal cyber operations, katakanlah ini contoh ya, hari Kamis jam 10:30, maka berarti Anda memang datang di kelas hari Kamis jam 10:30, cyber operations. Tapi kalau Anda matrikulasi, Anda tidak boleh mendaftarkannya di PRS. Ya, kalau mengambil sebagai matrikulasi, tidak boleh mengambil di PRS. Semester lalu, kami sudah meminta Anda untuk menyatakan minat, apakah mau mengambil sebagai matrikulasi atau sebagai reguler. Sebagian memang mengatakan kami mau ambil matrikulasi, sebagian mengatakan kami mau ambil reguler. Oke, jadi tolong itu diikuti gitu ya apa yang sudah disampaikan semester lalu. Nah, untuk matrikulasi Anda lihat di sini jumlah mata kuliah konsentrasi masih tetap ya, berarti ketentuan 5 mata kuliah konsentrasi apapun itu, apakah IF atau SIB ya, ada 4 konsentrasi IF, 2 konsentrasi SIB tetap harus dipenuhi. Tidak terpengaruh. Artinya apa? Mata kuliah matrikulasi itu seakan-akan berada di luar 144. SKS Anda akan bertambah gitu ya. Jadi ketentuan 144 masih harus dipenuhi, di mana di dalamnya ada 5 mata kuliah konsentrasi. Dipilih dari 7 betul ya. Itu silakan Anda penuhi. Mata kuliah konsentrasinya tidak ada biaya gitu ya. Sistemnya adalah tidak perlu daftar PRS, kami yang akan daftarkan PRS Anda. Gitu ya, dengan melihat slot sisa SKS yang ada dalam semester tersebut. Kalau misalnya slot Anda sisanya 3, maka kami tambahkan 1, kalau sisa slotnya 6, kami tambahkan 2 mata kuliah konsentrasi, mata kuliah matrikulasi, betul ya. Jelas ya, untuk yang matrikulasi, maka Anda tidak boleh mendaftarkan di PRS. Kalau sampai mendaftarkan PRS bagaimana? Berarti matrikulasinya gugur, Anda tetap harus ikut 4 mata kuliah wajib tadi atau 2 sebagai mata kuliah reguler biasa, kuliah biasa pada jam biasa begitu ya. Nah, untuk yang sebagai mata kuliah reguler, maka jumlah mata kuliah konsentrasinya berkurang. Karena berarti apa? Kalau sebagai reguler berarti masuk di dalam 144 SKS. Misalnya Anda IF ya, 2 mata kuliah cyber ops dan sistem terdistribusi diambil sebagai mata kuliah reguler, maka berarti total 6 ya. Maka berarti 6 SKS itu masuk di dalam 144 SKS-nya. Tolong jangan rame. Karena itu, maka yang supaya Anda tidak kelebihan 144 ya, maka ada 2 mata kuliah konsentrasi yang Anda bisa hilangkan gitu ya. Artinya pilihan untuk mata kuliah konsentrasi tinggal 3. Tuh ya, tinggal 3 saja. Karena yang 2 sudah Anda ambil sebagai mata kuliah wajib yang baru gitu ya, cyber ops dan sistem terdistribusi. Kalau ada SIB misalnya, 4-4-nya Anda mau ambil sebagai mata kuliah reguler, silahkan. Berarti mata konsentrasi Anda tinggal 1. Oke. Cuma memang perlu dipikirkan bahwa ketika Anda mata kuliah konsentrasi Anda kurang, maka kemungkinan besar konsentrasi Anda menjadi umum ya, tidak bisa diarahkan pada satu konsentrasi tertentu. Oke, jadi ini sudah disampaikan semester lalu, saya cuma refresh lagi supaya Anda ingat gitu ya, apa yang Anda akan ikuti gitu ya. Next. Nah, kalau Anda kepingin gitu ya, saya sudah menyatakan semester lalu, ini untuk matrikulasi yang belum diambil ya, matrikulasi yang belum diambil, 2 IF, 4 SIB, dan kemudian Anda mengatakan, saya tidak tertarik mengambil mata kuliah tersebut sebagai matrikulasi. Saya mau ambil mata kuliah wajib tersebut sebagai reguler, itu silahkan. Tolong sampaikan ke saya paling lambat tanggal 11 Agustus ya, itu minggu pertama perkuliahan hari Jumat, gampang caranya adalah email ke saya, gitu ya, email ke saya, ke kjinfor@petra.id supaya tercatat gitu ya. Nanti untuk proses pendaftaran mata kuliah wajibnya ke PRS sebagai matrikulasi, Anda akan dicoret gitu ya, karena dianggap sebagai reguler. Dan untuk semester ini hanya 2 matrikulasi yang dibuka ya, cyber ops dan sistem terdistribusi, yang matematika diskrit dan AOK tidak lagi dibuka ya, tidak lagi dibuka karena sudah selesai gitu ya. Sekali lagi matrikulasi hanya dibuka 2 semester lalu dan semester ini gitu ya, dan tidak di setiap semester, tidak setiap mata kuliah dibuka begitu ya, bergantung pada jumlah mahasiswa yang dibutuhkan untuk ikut. Next. Nah ini ya, tolong diperhatikan, kalau Anda belum lulus matrikulasi, mau tidak mau harus diambil sebagai reguler. Tidak ada lagi pembukaan matrikulasi yang lain gitu ya. Matrikulasi memang dibuat membantu Anda supaya studinya tidak terganggu begitu ya.
memang ada tambahan pertemuan untuk matrikulasi, tetapi itu dilakukan di luar jam kuliah dan biaya nol gitu ya. Kita tidak mungkin buka terus-menerus karena prosesnya cukup kompleks di dalamnya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak lulus, maka mau tidak mau berarti Anda harus mengambil sebagai reguler di semester berikutnya. Oke, ini untuk matrikulasi. Untuk nanti pertanyaan silakan ditanyakan waktu tanya jawab ya. Next. Sekarang mari kita lihat, ini syarat judisium. Ada satu syarat yang dicoret yaitu ketentuan sertifikat internasional, tidak lagi menjadi ketentuan gitu ya. Cuma tolong perhatikan syarat H. Ini yang menjadi polemik. Ketika Anda lulus, tidak hanya nilai Anda di atas 2 IP-nya, gitu ya, minimum 144 SKS, nilai D maksimum 10%, betul ya, itulah yang sudah berlaku selama ini. Tapi ada transkrip yang kedua, tolong semua perhatian, yaitu transkrip CPL. Silakan Anda buka, nanti ketika bertemu dengan dosen wali, Anda buka sendiri punya Anda nilainya berapa. Ada beberapa kasus, artinya tidak cuma satu, saudara. Transkrip Anda itu lulus semua, transkrip CPL-nya tidak lulus. Contohnya begini, ada satu kasus, satu mahasiswa begitu ya, kalau kita lihat dia memang belum lulus gitu ya, tapi sudah semester hampir akhir begitu ya. Kalau kita lihat transkripnya dia sudah 130 sekian SKS dan semuanya lulus, betul ya. 130 sekian SKS semuanya lulus menurut transkrip sementaranya dia. Tetapi transkrip CPL-nya untuk CP 8 di bawah 55,5. Nah, sekarang apa dampaknya? Berarti yang bersangkutan belum bisa dinyatakan lulus walaupun nanti skripsinya lulus. Betul ya? CP-nya di bawah 55. Anda lihat sendiri nanti transkrip Anda, betul ya? Kesulitannya adalah begini. CP itu dihitung dari beberapa mata kuliah. Betul ya? Dihitung dari beberapa mata kuliah. Dan perhitungannya adalah seperti ini. Anggaplah Anda mengambil satu mata kuliah, katakanlah mata kuliah Stadas gitu ya, ada UTS, ada UAS. Tolong semuanya jangan rame, perhatikan. Tidak perlu melihat transkrip CPL Anda dulu, nanti saja setelah selesai. Tapi tolong perhatikan apa yang saya sampaikan gitu ya. Anda mengambil satu mata kuliah, katakanlah Stadas, ini contoh gitu ya. Ada UTS, UAS. Setiap ujian bisa dikenakan, ini istilahnya adalah CPMK. Atau capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah. UTS untuk capaian pembelajaran pertama, UAS untuk capaian pembelajaran yang kedua. Nah, setiap capaian pembelajaran itu akan mengacu pada CP yang berbeda. Ini kasusnya. UTS mengacu pada CP 4, UAS katakanlah mengacu pada CP 8. Ini contoh saja, seperti itu ya. UTS Anda baik, sangat baik, maka CP 4 Anda terjongkrak. Tapi UAS Anda drop. Maka berarti CP 8 Anda juga akan tergeret turun. Ini yang terjadi kebanyakan. Salah satu UTS-nya Anda baik atau UAS-nya Anda baik, UTS atau tugasnya, presentasinya, proyeknya jelek, akibatnya ada CPMK yang tergeret turun, berarti ada juga CP yang tergeret turun. Dan biasanya adalah, rata-rata adalah CP 4 atau CP 8, itu yang bermasalah. Kalau nilai Anda mendekati 55,5, berarti yang harus dicari adalah mata kuliah mana yang menggeret Anda turun. Dan Anda perlu bertanya pada dosen wali, apakah saya perlu mengulang mata kuliah tersebut, gitu ya? Atau adakah mata kuliah lain yang saya bisa ambil untuk membantu mengkompensasi nilai ujian dari satu mata kuliah yang jelek, tapi bisa dikompensasi dengan mata kuliah lain, membuat supaya CP-nya bisa naik. Jadi perhatikan, kalau CP Anda di dalam transkrip CPL, gitu ya, mendekati 55,5, Anda harus hati-hati. Karena setiap nilai CP itu dihitung dari kombinasi beberapa mata kuliah. Ini lebih kompleks gitu ya. Kalau transkrip nilai biasa, ada satu mata kuliah tidak lulus, Anda ulang mata kuliah itu, selesai, the end. Gitu ya. Tetapi realitanya untuk transkrip CPL, walaupun seluruh mata kuliah Anda lulus, tapi bisa saja ada CP-CP yang kurang baik karena ada ujian-ujian yang kurang baik. Jadi kalau tadi misalnya Stadas gitu ya, UTS-nya katakanlah 100, tapi UAS-nya dapat 40.
100 berkontribusi ke CP4, maka CP4 Anda bagus, tapi 40 yang UAS berkontribusi ke CP8, ini contoh saja ya, CP8, maka CP8 Anda rendah, karena 40 di bawah 55,5. Akibatnya apa? Mata kuliah Anda lulus 100 dan 40 anggaplah 55% gitu ya, jadi 70 Anda dapat B. Anda dapat B, status Anda senang, tapi CP4 Anda sangat baik, 100, CP8 Anda tidak lulus. Akibatnya Anda tetap tidak lulus dari Petra. Jelas ya, karena itu sangat penting diperhatikan. Silakan nanti Anda buka transkrip CPL Anda, lihat mana CP yang mendekati 55,5, apakah di bawah atau di atas. Bisa ditanyakan ke dosen wali, mata kuliah mana yang terhubung dengan CP itu yang perlu saya waspadai ujian-ujiannya. Perlakukan setiap ujian dengan sangat serius. Jangan berkata UTS saya jelek, nanti saya bisa kompensasi dengan UAS yang baik. Tidak selalu. Anda kompensasi itu untuk nilai mata kuliahnya, tapi setiap ujian itu punya koneksi sendiri ke CP yang berbeda. Sehingga walaupun misalnya UAS Anda baik, tapi kalau UTS Anda buruk, maka UTS Anda bisa berpengaruh pada CP tertentu menjadi buruk. Gitu ya. Walaupun UAS Anda yang baik tadi. Walaupun mata kuliah Anda lulus, bisa saja salah satu CP-nya rendah. Ya, itu nanti tolong diperhatikan ya. Oke, next. Nah, ini juga beberapa kasus gitu ya. Anda semester ke-7 mengambil LIP gitu ya, wajib mengambil LIP. Ada 4 jalur LIP. Bisa dilihat ya. Ada industrial experience, magang, research and innovation gitu ya. Anda mau mungkin ada topik penelitian dosen atau Anda terlibat dalam program seperti Bangkit. Global exposure, Anda mengambil double degree, student exchange dan lain-lain begitu ya, student mobility, atau community engagement. Anda membantu sebuah lembaga dalam proses pengabdian masyarakat gitu ya, apakah membuatkan software buat dia dan seterusnya gitu ya. Ini 4 LIP, Anda ambil di semester ke-7. Nah, ada satu tawaran pemerintah yang sifatnya hampir sama, yaitu MBKM, ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mereka punya beberapa jalur. Tolong semua jangan rame. Khusus untuk ini Anda pasti ikut semua ya, LIP ya. MBKM, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kampus mengajar, berarti Anda mengajar di SD ya, Anda mengajar SD, magang bersertifikat, ini seperti LIP yang industrial experience, seperti magang, cuma kita magangnya tidak ikut Pak Alex gitu ya, tapi magangnya ikut pemerintah. Anda daftar ke pemerintah, Anda diarahkan ke magang di satu perusahaan tertentu begitu ya, sama seperti biasa magang gitu ya. Hanya saja nanti koordinasinya juga dengan pemerintah, selain dengan Pak Alex sebagai koordinator LIP. Gitu ya. Studi independen bersertifikat, ini Anda belajar di sebuah tempat. Gitu ya. Ini yang program Bangkit. Nah ini yang nanti akan kita bahas ya. Program Bangkit adalah program dari Google dengan 3 stream, 3 jalur yang sangat menarik. Machine learning, mobile development untuk Android, dan cloud, gitu ya, dan cloud, infrastrukturnya, gitu ya. Nah, ini tiga jalur Bangkit yang Anda bisa pilih, gitu ya. Bangkit sendiri adalah proses studi independen bersertifikat, artinya setelah selesai Anda studi di sana, di Bangkit, Anda diarahkan untuk mengambil sertifikasi profesional sesuai dengan stream yang Anda ikuti tadi, gitu ya. Itu masuk di dalam jalur studi independen bersertifikat. Kalau program mahasiswa itu yang kita studi di kampus lain. Nah, beberapa mahasiswa mengambil program Bangkit. Gitu ya. Ketika Anda mengambil program Bangkit atau MBKM yang lain, maka perjanjian kita dengan pemerintah adalah setelah selesai Anda mengambil apapun itu, apakah Anda mengambil kampus mengajar, magang bersertifikat, jadi Anda magang di perusahaan lain gitu ya, tidak ikut Petra, tidak ikut LIP, studi independen bersertifikat seperti Bangkit tadi. Maka kita berkomitmen gitu ya, apapun yang Anda ambil akan kita konversikan ke 20 SKS di Petra, di informatika, betul ya? Jadi ada 4 mahasiswa 2021 gitu ya, mengambil program Bangkit semester ini, dan sudah bertemu dengan saya, dan sudah janjian SKS-nya apa saja, karena otomatis setelah mereka selesai, mereka misalnya mengambil machine learning di Google Bangkit gitu ya, lalu kemudian kita carikan mata kuliah mana yang bisa kita kasih nilai sesuai dengan hasil mereka mengambil pelatihan machine learning bersama Google selama 1 semester. Kita sudah tentukan 20 itu. Berarti apa? Sekarang mari kita lihat
Tolong semua perhatikan. Jangan rame. 20 SKS-nya apakah dikonversikan ke mata kuliah non-LIP, artinya mata kuliah wajib dan pilihan biasa, seperti misalnya dikonversikan ke machine learning, dikonversikan ke deep learning, dikonversikan ke user experience, dikonversikan ke ke pengembangan aplikasi berbasis Android. Itu mata kuliah biasa ya, wajib dan pilihan ya, 12 SKS, atau 12 SKS-nya dikonversikan ke mata kuliah LIP di semester ke-7. Seperti professional development, community development, industrial experience, dan segala macam gitu ya. Itu kalau Anda buka pedoman di semester ke-7 ada mata-mata kuliah terkait dengan LIP. Nah, untuk 4 mahasiswa angkatan 2021 tidak ada masalah. Setelah mereka selesai mengikuti bangkit, 20 SKS-nya konversinya akan dikonversikan ke mata kuliah non-LIP, sudah janjian. Berarti semester 5 ini 4 mahasiswa ini tidak bersama-sama dengan Anda, mereka bersama-sama dengan ratusan atau ribuan orang lain mengikuti program Google gitu ya, belajar di sana. Lalu kemudian setelah itu, setelah selesai semester kelima, otomatis akan mendapatkan nilai gitu ya di transkripnya sesuai dengan mata kuliah konversi tadi. Tapi semester ke-7 mereka berjanji akan tetap mengikuti LIP, gitu ya, tetap mengikuti LIP. Entah jalur yang di mana, ada 4 jalur di situ gitu ya untuk yang LIP. Tapi kalau misalnya begini, kalau Anda mengambil LIP, misalnya magang gitu ya, bersama bangkit pada saat bersamaan, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Sekali lagi kita berkomitmen kepada pemerintah, Anda selesai mengambil program MBKM, apakah bangkit, apakah magang, bersertifikat, ataukah Anda kampus mengajar, kami harus konversikan pengalaman Anda, pelatihan Anda ke 20 SKS. Padahal pada waktu bersama-sama Anda sudah mengambil LIP yang juga 20 SKS. Gitu ya. Sekitar 15 SKS lebih. Itu harus diatur. Nah, berarti apa konsekuensinya? Kalau Anda mengambil LIP dan MBKM bersamaan, Anda harus ambil dua-duanya. Saya ulangi ya, ini konsekuensinya. Anda ambil dua-duanya bersamaan. Ada magang di perusahaan tersebut karena ikut LIP ya, selama 1 semester. Di sisi lain Anda juga harus ikut program MBKM. Apakah kampus mengajar, apakah bangkit, apakah ISMA, mungkin 1 semester, ataukah Anda ikut yang program bangkit, program MBKM yang lainnya. Sama-sama, karena apa? Sudah tanda tangan kontrak. Ya, apakah capek? Iya, capek. Tapi memang itu harus diikuti. Dengan apakah LIP bisa dibatalkan? Sangat susah dibatalkan. Kenapa? Karena kita sudah berjanji dengan pihak perusahaan bahwa Anda akan magang di sana selama 1 semester. Dan kita tidak mudah-mudah untuk mencoret itu begitu ya, karena nanti pengaruhnya jangka panjang. Adik-adik Anda nanti, junior-junior Anda akan mengalami kesulitan magang di perusahaan tersebut karena Anda di tengah jalan juga mengatakan saya tidak mau LIP lagi. Karena sudah diterima di MBKM, apakah bangkit dan lain-lain, betul ya? Jadi Anda harus ambil dua-duanya, LIP dan MBKM-nya bersama-sama. Kecuali Anda mengambilnya di semester berbeda, seperti yang angkatan 2021, ya 4 mahasiswa itu. Sangat baik, kami mendukung Anda ikut program semacam ini, gitu ya. 2021 berarti mereka mengambilnya di semester kelima untuk yang bangkit MBKM. Kita konversikan semester ke-6, mereka kuliah seperti biasa, semester ke-7 mereka mengambil LIP. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi pesan saya adalah kalau Anda mengambil LIP dan MBKM bersama-sama, kami sarankan jangan, sangat capek, Anda dalam 1 semester harus mengerjakan 2 hal bersama-sama. Dan juga yang kami harus memutuskan adalah konversinya nanti bagaimana. Karena LIP sendiri sudah ada 15 SKS plus 20 SKS yang MBKM, harus dicarikan, gitu ya. Untuk model seperti ini, Anda diharuskan bertemu dengan saya. Silakan janjian, kapan kita ketemu membahas tentang konversi MBKM yang harus bersama-sama dengan LIP. Gitu ya. Untuk yang lain juga kalau Anda mengambil program MBKM apapun, Anda juga harus bertemu dengan saya untuk memikirkan konversinya seperti apa.
gitu ya. Karena konversi itu harus melihat transkrip Anda, apa yang sudah Anda ambil, supaya ketika dikonversikan tidak mengulang mata kuliah yang sudah Anda ambil sebelumnya. Jadi konversinya itu betul-betul ke mata kuliah wajib atau pilihan yang baru, gitu ya, yang belum Anda ambil, supaya nanti bisa masuk di dalam 144 SKS. Kalau mengulang kan nambahnya nggak banyak ya, eman gitu ya. Susah-susah payah 1 semester, nggak nambah-nambah gitu ya. Jelas ya? Jadi jangan ambil LIP dan MBKM dalam waktu bersamaan. Ambil dalam semester berbeda. Itu pertama. Kalau Anda ambil dalam waktu bersamaan, konsekuensinya adalah Anda ikut dua-duanya. Karena tidak mungkin kita batalkan salah satu, dua-duanya diambil. Yang kedua, Anda ambil MBKM, apapun itu, bersamaan atau tidak bersamaan dengan LIP. Anda ketemu dengan saya untuk memikirkan mata kuliah konversinya. Nanti kami, Prodi yang mendaftarkan mata kuliah konversi Anda ke BAA, gitu ya, melalui surat khusus. Anda tidak perlu PRS untuk mata kuliah konversi tersebut, gitu ya. Tidak perlu PRS, kami akan memasukkannya ke dalam PRS Anda. Tapi tetap ketemu dosen wali ya, karena dengan dosen wali tidak hanya untuk perwalian, tapi juga untuk PRS, tapi juga untuk perwalian, untuk komunikasi, untuk diskusi tentang situasi Anda, gitu ya. Untuk CPL Anda, untuk mata kuliah Anda, kesulitan-kesulitan yang Anda alami, gitu ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC ya, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Adi atas presentasinya. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi Q&A. Oleh karena itu saya mengundang Bu Sylvia, Bu Lili, dan Pak Adi untuk dapat naik ke atas panggung. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengangkat tangannya dan nanti akan dibantu oleh para panitia. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya lihat tadi ada yang kedengaran ingin tanya tentang matrikulasi, silakan. Ada satu pertanyaan ya, lewat WA gitu ya. Ini saya sudah ambil matrikulasi semester lalu, tapi nilai saya belum masuk di di transkrip gitu ya. Jawabannya adalah silakan tunggu waktu. Karena untuk matrikulasi itu kami memasukkan mata kuliahnya secara manual ya. Jadi kami selalu tunggu setelah selesai PRS 3. Karena setelah PRS 3 itu, setelah selesai PRS 3, betul ya. Kami tunggu Anda berapa total SKS akhir pada semester tersebut. Jadi misalnya PRS 2 Anda masih mendaftarkan, masih membatalkan, tapi PRS 3 Anda membatalkan. Nah dari sisa slot selesai pembatalan tersebut, kita akan melihat berapa mata kuliah matrikulasi yang bisa didaftarkan pada semester tersebut. Gitu ya. Nah tapi memang kasus di semester kemarin, ada kasus yang cukup unik gitu ya. Tidak banyak, tapi beberapa. Setelah PRS 3, kami melihat bahwa mahasiswa tersebut sudah mengambil 24 SKS. Jadi kami tidak tambahkan mata kuliah matrikulasi, disimpan untuk semester depan gitu ya. Tapi ternyata ketika selesai berproses, ternyata cuma 18. Sayang sekali gitu ya, 2 slot sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk mata kuliah matrikulasi. Gitu ya. Jadi untuk itu, untuk semester ini kami ngambil kebijakan begini. Kami akan umumkan gitu ya kepada Anda, matrikulasinya apa, tolong Anda bantu cek PRS Anda. Kalau memang menurut Anda, saya bisa 2 slot matrikulasi, tolong sampaikan ke saya, gitu ya, lewat email, gitu ya. Pak, saya bisa slot ini, kami akan bantu cek gitu ya, kami akan selalu cek, tapi kalau memang misalnya menurut Anda ada perubahan cukup drastis dari PRS 2 dan PRS 3, tolong sampaikan ke kami, siapa tahu data terakhir di BAA belum berubah, gitu ya, sedang proses. Dan informasi Anda membantu kami untuk melihat secara khusus ya setiap mahasiswa sisa slotnya berapa. Ya, kalau Anda punya banyak perubahan di PRS 2, PRS 3, tolong informasi dari kami untuk bisa melihat berapa slot terakhir yang bisa disediakan untuk matrikulasi gitu ya. Jadi matrikulasi sekali lagi jangan didaftarkan di PRS. Kami yang mendaftarkan mata kuliah matrikulasi Anda di PRS. Kalau Anda mendaftar di PRS maka sifatnya seperti reguler, kuliah seperti biasa.
Karena sistem pemasukan nilainya berbeda, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Mau tanya? Ya. Silakan. Nama atau apa? Ya, perkenalan dulu. Nyala toh? Apa? Nama jurusan angkatan. Nama angkatan deh. Nama saya Michael, jurusan Infor angkatan 19. Ini mau nanya tentang matrikulasi saya. Ini kan sebelumnya dibilangi kalau saya masih masa transisi ya. Itu berarti semester 9 ini berarti saya masih masa transisi. Jika semester 9 masih belum lulus, berarti semester 10-nya saya harus mengejar mata kuliah yang wajib itu, yang kayak sistem terdistribusi sama itu. Iya toh? Apakah masih begitu ya? Ya. Oh. Kalau Anda lulus paling lambat semester ini ya, Gasal 2324, Anda tidak perlu pusing dengan matrikulasi. Oh iya, terima kasih. Anda tidak perlu pusing. Anda tinggal lulus saja gitu ya, santai gitu ya. Tapi kalau Anda, untuk angkatan 19 ya, angkatan 19. Kalau Anda misalnya belum tentu lulus semester ini, Gasal 2324, Anda kemungkinan besar lulus semester depan, genap 2324, maka Anda harus memenuhi seluruh persyaratan mata kuliah wajib yang baru. Ya, 2 mata kuliah wajib untuk IF, 4 untuk SIB. Itu kalau Anda belum bisa lulus di semester ini. Jadi perhatikan ya. Kalau Anda merasa saya pasti lulus semester ini, tinggal skripsi saja, tidak usah khawatir dengan matrikulasi. Gitu ya. Silakan selesaikan skripsi Anda dan Anda bisa lulus dengan baik. Gitu ya. Tapi kalau Anda merasa SKS-nya masih panjang, saya masih harus mengambil mata kuliah plus skripsi dan tidak mungkin selesai semester ini, maka berarti Anda harus mulai siap-siap memikirkan mata kuliah wajib tadi, tambahan tadi ya. Dan kami sudah sediakan matrikulasi untuk membantu Anda. Oke, terima kasih Michael. Ada lagi pertanyaannya? Bagi teman-teman yang masih bingung, boleh kok bertanya nih. Nggak usah malu-malu. Mumpung juga masih di awal semester nih bisa tanya-tanya. Biar nanti semesternya lebih enak. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Sudah tidak sabar ketemu dosen wali ya? Oke, ada yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini, yang di depan? Ya. Oke, perkenalkan nama saya Leonardo dari jurusan SIB angkatan 21. Mau tanya, kan sekarang PMB sudah dihapus. Nah, itu apakah bisa dikonvert jadi MK pilihan ya Pak? PMB, iya. Karena PMB sudah dinyatakan tidak masuk di dalam kurikulum baru, otomatis menjadi mata kuliah pilihan. MK pilihan atau MK lintas prodi ya Pak masuknya Pak? MK pilihan. MK pilihan ya? Iya, bukan lintas prodi. Berarti di semester 5 saya harus ngambil MK lintas prodi juga ya Pak? Iya, kalau lintas prodi tetap harus diambil, 2 SKS kan ya, atau MKDU. Oh, okay. Itu kan opsional ya, mau lintas prodi ataukah pilihan. Oh, ya Pak. Ini kan ada beberapa, mungkin Anda sudah dapat info ya, beberapa prodi mengumumkan gitu ya, ada masukan-masukan yang bisa diambil dari manajemen, ada beberapa dari sastra Inggris juga ada gitu ya, sastra ya, FHIK, bahasa Korea, bahasa Mandarin boleh Anda ambil gitu ya, untuk yang mata kuliah lintas prodi. Atau Anda mengambil MKDU silakan. Oke Pak, sudah Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi silakan. Yakin? Tidak ada lagi, sudah puas ya? Iya itu. Ada di mana? Belakang ya? Pak mau bertanya, saya Emily dari DSA Angkatan 21. Mengenai jurusan DSA kan belum ada mata kuliah konsentrasi. Nah jadinya untuk konsentrasinya kita dianjurkan untuk ambil yang ada di Infor dan SIB atau bagaimana ya Pak? Apa ada anjuran khusus? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan cukup penting ya. Saya sudah sampaikan hal ini juga hari Senin ke mahasiswa DSA Angkatan 2023 ya. Jadi DSA tidak membutuhkan konsentrasi. Kenapa? Karena keilmuan DSA itu sendiri sudah cukup spesifik. Jadi konsentrasi itu bukan sebuah kelebihan atau kekurangan ya. Konsentrasi itu adalah konsekuensi karena untuk yang IF itu sendiri sangat luas gitu ya. IF itu sangat luas.
karena sangat luas dan kita tidak berharap mahasiswa itu menjadi tidak bisa apa-apa, mahasiswa perlu sebuah keahlian tertentu begitu ya, maka kita berikan 4 konsentrasi di dalam IF untuk dipilih. 2 juga untuk SIB gitu ya. Kenapa? Karena SIB sendiri masih sangat luas. Gitu ya. Karena sangat luas, kalau mereka tidak diberikan konsentrasi, maka mereka akan larinya kemana-mana nggak jelas gitu ya. Maka kita beri masukan. Kalau Anda ingin ahli di bidang cyber security, maka Anda ambil mata kuliah ini. Kalau Anda ahli di bidang business intelligence, Anda ambil mata kuliah ini gitu ya. Itu adalah anjuran. Setiap mahasiswa boleh mengambil secara campur begitu ya, sesuai dengan keinginan dia, tapi dengan konsentrasinya adalah umum gitu ya. Seperti itu. Jadi konsentrasi sekali lagi buat IF dan SIB adalah konsekuensi karena keilmuannya masih cukup luas dan kita berharap Anda lebih spesifik. Untuk DSA, Anda tidak memerlukan mata kuliah konsentrasi karena keilmuan Anda sudah sangat spesifik. Ya, DSA itu membutuhkan apa? 3 hal gitu ya. Satu adalah apa? AI, pemahaman di bidang AI. Maka Anda ML, saya sarankan nanti juga ambil DL gitu ya, deep learning kalau diinginkan. Itu karena salah satu poin utama dari DSA adalah kemampuan AI. Ya, KB, ML itu cukup kuat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah analisis big data, gitu ya. Infrastrukturnya seperti apa, prosesnya seperti apa, gitu ya. Jadi Anda ambil analisis big data, sistem terdistribusi itu sangat penting, gitu ya. Yang ketiga adalah statistik. Ini 3 keilmuan utama dari DSA. Nah, kalau ditanya mata kuliah pilihannya apa? Mata kuliah pilihannya silakan ambil dari mata kuliah yang di seluruh prodi informatika. Ya, itu memang bisa Anda ambil. Karena sekali lagi, keilmuan Anda sudah sangat spesifik, mata kuliah pilihannya silakan Anda ambil dari yang ada. Cuma sekali lagi kami sarankan gitu ya. Mata kuliah pilihan arahkan ke dalam 3 kemampuan utama DSA tadi, gitu ya. AI, big data, dan statistik, gitu ya. Itu adalah 3 kemampuan utama untuk DSA. Jadi mata kuliah pilihan silahkan diambil. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, pesan saya, ya mau tanya lagi Michael. Silakan. Ya, Bu. Nama saya Max. Ya, silakan. Untuk yang info, ada mata kuliah baru apa saja yang... Sorry, enggak dengar. Ada mata kuliah wajib tambahan apa saja? Untuk Infor, angkatan berapa? Untuk Infor saja. Angkatan berapa? 2022. 22. Kalau 22, Anda ikut buku pedoman. Ya. Betul, jadi tadi mata kuliah wajib tambahan itu hanya untuk angkatan 2020 ke atas. Kalau untuk 21, 22, maka tidak ada lagi mata kuliah wajib tambahan. Itu sudah jadi mata kuliah wajib yang perlu Anda ikuti. Yang disebut sebagai tambahan itu maksudnya begini. Karena ketika angkatan 2020 ke atas, ketika masa mereka mengambil studi di semester awal, mata kuliah tersebut belum menjadi kewajiban. Tapi sekarang ketika mereka sudah semester ke 8, semester ke 9 gitu ya, itu sudah menjadi kewajiban buat mereka. Karena itu menjadi tambahan buat mereka. Tapi untuk Anda angkatan 21 dan 22, bukan mata kuliah wajib tambahan. Itu sudah menjadi paket buat Anda. Jadi yang matrikulasi tadi tidak berlaku buat Anda. Jadi buat anak informatika gak perlu ikut matrikulasi, Pak? Mohon maaf, enggak dengar, agak dekat aja. Jadi apa matrikulasi itu tambahan wajib buat angkatan 2020, 2019. Untuk angkatan 2021, 2022 tidak perlu mengikuti matrikulasi sama sekali. Mata kuliah wajib Anda sudah menjadi mata kuliah wajib yang Anda bisa ikuti sejak semester awal. Jadi matrikulasi itu hanyalah untuk angkatan-angkatan yang senior yang ketika masa mereka mengambil semester-semester awal, mata kuliah tersebut belum menjadi kewajiban buat mereka. Tapi sekarang menjadi kewajiban, makanya dibantu dengan menggunakan matrikulasi. Tapi Anda yang 21-22 otomatis sudah menjadi mata kuliah wajib yang Anda bisa pilih. Gitu ya. Karena Anda belum ambil ya, tinggal Anda ikuti aja. Intinya begini, buat 21-22 matrikulasi tidak ada pentingnya buat Anda. Gitu ya. Enggak perlu tahu, enggak apa-apa. Gitu ya. Gitu aja.
Gak perlu nama toh. Ya ini saya mau tanya lagi ya. Ini kan saya kan masih sidang untuk skripsi ini kan sidang yang untuk skripsi. Untuk PRS-nya itu berarti saya ngambil skripsi ya berarti. Anda sudah praskripsi belum? Belum. Kalau belum langsung ambil yang skripsi yang 6 SKS tadi. TF 4998. Sama itu nanti kalau misalnya ini kan saya diberitahu ada sidang lagi nanti itu terakhir. Kalau misalnya gagal mengulang lagi di semester depan berarti nanti kalau misalnya gagal itu nanti PRS2-nya saya batalkan gitu atau apa gitu. Kalau gagal lagi PRS2 apa? PRS2-nya dibatalkan gitu berarti. Ini begini, ikuti proses dulu begitu ya, usahakan proposalnya oke gitu ya, supaya nanti Anda tidak sampai gagal ketika sidang proposal ya. Iya. Nah kalau misalnya nanti silakan tanya Bu Liliana gitu ya, untuk terkait jadwal sidang proposalnya kapan saja gitu ya. Kalau memang Anda sudah bisa dinyatakan diterima sebelum PRS2, Anda daftar di PRS2. Tapi kalau memang tidak diterima di PRS2, mau tidak mau Anda ambil cuti semester ini. Berarti di PRS1-nya nggak ngambil apa-apa gitu? Kalau memang Anda belum diterima, memang belum PRS1. Oh, aku belum diterima. Ya, pastikan Anda sudah diterima dulu sidang proposal baru PRS. Kalau enggak nanti susah harus membatalkan ya. Oh iya. Saya nanti akan tanyakan. Sama saya punya satu pertanyaan lagi. Ya. Untuk kelulusan itu perlu SKKK terpenuhi gitu apa? Kelulusan tidak membutuhkan SKKK. SKKK untuk wisuda. Beda ya? Oh. Untuk wisuda. Jadi seorang bisa lulus tanpa perlu wisuda. Wisuda kan upacara yang di auditorium yang besar ya, megah itu ya. Itu wisudanya. Tapi syarat yudisium, syarat lulus tidak melihat SKKK. Tapi SKKK menjadi syarat wisuda. Tentu Anda lulus dulu ya. Tadi persyaratannya perlu dipenuhi, setelah Anda lulus, baru kemudian Anda dinyatakan bisa ikut wisuda atau tidak dengan melihat SKKK. Oh, ya. Oh ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Yang di depan ini? Saya Audrey dari Informatika Angkatan 20, mau tanya sebelumnya. Tadi kan Bapak bilang kalau yang PMB itu masuk MK pilihan jadinya. Tapi open forum sebelumnya, ini sama Bu Silvi udah di-post di Google Classroom-nya Angkatan 20, kalau PMB itu bisa masuk MK lintas prodi atau MKU atau MK pilihan. Itu kan beda kalau di silabus. Jadi itu gimana ya Pak? Oke deh, kalau memang sudah diumumkan seperti itu, kita anggap sebagai bisa lintas prodi gitu ya, atau mata kuliah pilihan umum. Ya, oke. Makasih. Ya. Baik, ada lagi, saudara? Oh, oke, silakan. Untuk semester 5 ini di buku pedomannya DSA itu kan 8 SKS untuk MKU pilihan atau lintas prodi. Ya. Kalau ditukar MK pilihan boleh nggak Pak? Atau harus ikut? Oke, MKU pilihan atau lintas prodi itu 2 SKS, betul ya? 8 DSA. Kenapa? Di DSA-nya 8 SKS. Oke, jadi itu 6 plus 2 sebetulnya. Iya. Jadi 6 adalah mata kuliah pilihan, 2 SKS adalah mata kuliah MKU pilihan atau lintas prodi. Gitu ya. Jadi tolong jangan dicampur ya, mungkin supaya lebih jelas ya. 8 SKS itu ada 6 plus 2. 6 SKS mata kuliah pilihan informatika atau DSA gitu ya, prodi informatika. Yang 2 SKS adalah MKU pilihan, MKDU pilihan atau mata kuliah lintas prodi sebanyak 2 SKS. Itu 2 hal berbeda. Untuk yang 2 SKS yang MKU pilihan itu Anda bisa ambil MKDU, terserah apa begitu ya. Atau lintas prodi tadi, ambil yang belajar Korea, belajar Mandarin, belajar macam-macam gitu ya. Yang 6 SKS itu adalah mata kuliah pilihan di prodi informatika.
silakan Anda ambil. Misalnya mata konsentrasi yang cyber operations misalnya gitu ya. Mata kuliah cyber security. Misalnya ethical hacking itu boleh Anda ambil. Seperti itu. Iya, tadi soalnya di buku pedomannya tuh 8 di MKU pilihan atau lintas prodi. Ya, itu mungkin karena digabungkan ya, tapi sebetulnya itu adalah 6+2. Iya. Yang duanya ini sebenarnya unik, tidak bisa digantikan oleh mata kuliah pilihan kita. Harus dari lintas prodi atau MKDU pilihan, gitu ya. Ya, kasih gitu. Pak. Ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Sudah jelas semua? Oke ya, jadi selanjutnya Anda akan mengikuti perwalian bersama dosen wali. Tolong sampaikan pada dosen wali masukan-masukan buat kami ya. Artinya misalnya pengajaran, dosen, infrastruktur, kalau Anda merasa butuh memberikan masukan tolong sampaikan untuk nanti disampaikan kepada kami-kami gitu ya. Jangan lupa lihat transkrip CPL Anda. Kalau terlalu dekat 55,5, tanyakan pada dosen wali mata kuliah apa yang terkait dengan CP tersebut. Bagaimana kita bisa menyikapinya gitu ya. Apakah perlu diulang ataukah ngambil mata kuliah lain yang bisa ngimbangi. Oke, kalau tidak ada kami kembalikan ke MC saja ya. Mari kita beri tepuk tangan media untuk Pak Adi dan juga Ibu Silvi. Ya, mungkin yang terkait buku pedoman itu nanti saya akan revisi ya, saya mohon maaf. Yang terkait buku pedoman supaya lebih jelas nanti MK pilihannya saya pisahkan ya. Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan presentasi dari Hima Infra. Oleh karena itu langsung saja saya undang Kak David Vincentius sebagai Ketua Hima Infra periode 23-24. Oke, pagi semuanya. Ayo bisa lebih semangat lagi dong. Pagi semuanya. Oke, mantap. Jadi sebelumnya buat yang bagi belum tahu, perkenalkan namaku David Vincentius dari Prodi Informatika Angkatan 2021 dan kali ini dipercaya sebagai Ketua Hima Infra periode 2023-2024. Nah, kali ini pada periode yang baru, Hima Infra memiliki visi yang baru juga, yaitu menjadi Hima yang proaktif dalam menjawab kebutuhan mahasiswa semua untuk dalam secara akademik maupun non-akademik, serta menginspirasi mahasiswa untuk menjadi sosok yang maju dan inovatif sesuai dengan value universitas. Karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan program kerja Hima Infra 1 periode ke depan yang juga bisa membantu kalian dalam kehidupan perkuliahan kalian. Nah, program kerja ini juga dijalankan oleh berbagai departemen kami, yaitu boleh next dulu. Nah, jadi di departemen periode kali ini ada 5, yaitu akademik, HRD, PRD, ID, dan CI. Dan masing-masing menaungi berbagai program kerja dan tugasnya masing-masing. Langsung saja kita ke departemen pertama. Nah, akademik. Di periode kasal ini, program kerja yang kami rencanakan adalah ada workshop akademik yang akan kita laksanakan sekitar September atau Oktober. Lalu ada pelatihan lomba, jadi kalau mahasiswa juga mau mengejar prestasi atau merasa ingin berprestasi juga, tenang. Hima di sini juga akan membantu dan mengadakan pelatihan agar kalian juga dapat melatih hard skill kalian supaya juga bisa kalian berkompetisi dan juga berprestasi serta juga mengharumkan nama kita semua. Lalu juga tentu saja Hima tetap akan mengadakan tutorial akademik, di mana tutorial ini akan membantu kalian dalam pembelajaran akademik. Dan tenang saja kita juga akan mengadakan survei nantinya untuk agar kita tahu mata kuliah apa saja sih yang sebenarnya kalian mungkin merasa kesusahan atau mungkin butuh bantuan. Tenang, Hima Infra juga akan mewadahi dan membantu kalian dalam acara ini. Oke, langsung next dulu. Untuk periode genap, akademik juga ada workshop kolaborasi akademik internal. Artinya internal ini apa? Kita juga akan mengadakan sebuah workshop yang akan diadakan dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. Jadi di sini Hima Infra juga tidak berdiri sendiri, kita juga bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dengan LK lainnya untuk mengadakan kolaborasi, untuk mengadakan acara bersama. Dengan begitu, mahasiswa sekalian juga bisa mendapat wawasan baru tentang bagaimana prodi lainnya juga, dan di sini kita juga akan belajar bersama-sama. Siapa tahu sini ada buah dari workshop ini yang juga bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan perkuliahan kalian juga. Lalu tentu juga ada kita mengadakan pelatihan lomba lagi, semisal kalian juga ada mendapat lomba baru dan mau berprestasi di periode genap. Dan juga tentu tutorial akademik lagi. Siapa tahu juga kalian ada mata kuliah yang kesusahan saat periode genap ini.
Oke, next departemen, yaitu ada Human Resource Development. Dan dalam departemen ini tenang, kita tetap akan mengadakan namanya bank panitia seperti biasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah khususnya bagi mahasiswa baru, agar dapat melatih soft skill mereka, sehingga mereka juga tahu gimana sih rasanya jadi panitia, atau gimana sih rasanya menjadi sosok yang mau didorong untuk maju dan inovatif. Dan kita juga sudah pastikan bank PAN tetap akan diadakan. Formatnya bagaimana, itu akan menyusul dan tetap pantau di Instagram kami. Lalu kita juga ada rencanakan acara seputar karir. Nah, ini kan kita rencanakan bagaimana prosesnya nanti ke depannya akan juga kita informasikan. Itu untuk periode gasal dan periode genapnya. Boleh next. Nah, kita juga ada talkshow LK. Talkshow ini bertujuan agar kalian bisa mengenal lebih dekat atau tahu apa sih sebenarnya Hima Infra ini, atau gimana sih kerjanya, atau sebenarnya buat kalian juga penasaran Hima Infra lebih mendalam itu gimana. Tenang, kita akan ada talkshow LK pada periode genap. Dan bisa ditunggu untuk nanti acaranya. Dan kita buat khususnya bagi maba atau mungkin mahasiswa kalian atau sekalian di sini yang ingin juga merasakan gimana rasanya jadi fungsionaris Hima, tenang. Di Hima juga ada namanya magang Hima Infra. Di sini kalian bisa join kita dan merasakan bagaimana sih rasanya berorganisasi secara magang. Sebelum nanti bisa masuk dan menjadi fungsionaris yang sah di Hima Infra pada depan. Dan juga sedikit info, dengan kalian mengikuti magang, ini memperbesar chance atau persentase kalian untuk diterima di periode depan. Jadi bisa ditunggu untuk magangnya ya. Oke, departemen selanjutnya adalah Public Relation Development. Di periode gasal kita akan workshop kolaborasi eksternal. Jadi tidak hanya dengan LK di Petra, kita juga akan mengadakan workshop kolaborasi dengan mitra di luar kampus. Yaitu dengan mitra-mitra atau organisasi lembaga lainnya yang berada di luar kampus. Dan workshop ini, kalian juga bisa belajar untuk wawasan-wawasan lain yang di luar mungkin mata kuliah, bagaimana juga berurusan, mungkin dapat kenalan dari mitra luar. Yang juga siapa tahu nih, karena sifatnya eksternal, kalian juga bisa mendapat kenalan untuk melanjutkan proses karir kalian. Kan juga merupakan sebuah keuntungan bagi kita sekalian. Lalu Hima Infra juga akan mengadakan studi banding dengan universitas lainnya untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja RK-RK lain. Dan kita juga akan berusahakan untuk mendapat partner atau juga LK-LK dari universitas lain juga, agar kita juga bisa mengadakan studi banding ini. Lalu di PRD ini juga kita juga akan mengadakan pengabdian masyarakat, di mana ini juga bisa membantu kalian untuk mengabdi pada masyarakat dan membantu masyarakat. Jika kalian juga merasa mungkin memiliki ketertarikan untuk melayani, atau mungkin mau berkontribusi pada penolongan masyarakat sekitar. Itu yang pengabdian masyarakat pertama. Lalu untuk yang genapnya kita akan fokus pada pengabdian masyarakat yang kedua. Dan jika kalian mungkin yang pada gasal tidak sempat mendaftar, tenang, kita juga akan mengusahakan untuk mengadakan pengabdian masyarakat pada periode genap. Agar yang mungkin belum sempat daftar, bisa mendaftar pada periode genapnya. Oke, next. Lalu di bagian intra development, ini adalah departemen yang akan membantu kita untuk bersama-sama menjalin relasi baik itu dalam internal ataupun secara mahasiswa kita sekalian. Dan kita juga akan mengadakan melalui departemen ini yaitu persekutuan seperti biasa untuk membantu kita memenuhi kebutuhan secara spiritual juga. Karena juga saya yakin kita sebagai mahasiswa tidak hanya membutuhkan akademik saja tapi juga spiritual untuk dalam kehidupan kampus kita. Dan di departemen ini juga ada olahraga bulanan yang bisa kita juga sama-sama ikuti untuk menjalin relasi dan berkenalan sesama mahasiswa lainnya. Agar kita tidak menjadi saling anggapannya satu kelompok sendiri atau mungkin teman-teman sendiri, tapi melalui olahraga bulanan ini kita bisa saling mengenal dan menjadi satu kelompok bersama, yaitu kelompok informatika DSA dan SIB UK Petra. Lalu di periode genap kita juga ada kebaktian yang kedua dan juga ada kolaborasi. Kolaborasi ini artinya apa? Kita mengusahakan agar terjadinya kalian bersama prodi-prodinya, khususnya mungkin satu FTI. Agar kalian juga bisa mendapat kenalan baru atau memiliki wawasan baru dari prodi-prodi lainnya. Agar kita juga bisa memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak tercangkup hanya satu prodi saja. Dan tentu di periode genap, Orbulan tidak berhenti dan tetap akan lanjut. Oke, next. Nah, sedangkan untuk departemen yang terakhir, ini lebih ke akan mengelola website dan Instagram, serta menyediakan informasi-informasi terbaru. Jadi buat kalian yang mungkin takut ketinggalan informasi, tenang. Hima juga akan menyediakan informasi dan wadahnya sehingga kalian juga bisa tetap up to date melalui Instagram kami maupun website kami. Begitu. Oke, langsung next. Nah,
Di sini Hima juga akan membantu beberapa acara prodi. Boleh next? Nah di sini mungkin nanti kita akan juga bertemu di open forum periode genap atau mungkin open forum selanjutnya. Hima juga akan membantu. Lalu juga Hima akan juga berkontribusi dalam Dies Natalis yang akan tetap kita rayakan yang ke-26 nanti tahun depan. Dan tentu jika ada kuliah umum, Hima tetap akan membantu dan dari sini dari kuliah umum kita juga dapat bisa bersama-sama untuk mendapat pembelajaran baru lainnya. Oke, next. Nah, ini juga satu pengumuman penting dari Hima yaitu tentang adanya Web Hima. Mungkin buat yang belum tahu, Web Hima ini apa sih? Web Hima adalah sebuah web di mana Hima bisa menyediakan segala informasi terbaru maupun itu informasi jurusan, informasi acara-acara Hima, informasi tentang isinya Hima itu apa saja ataupun informasi tentang adanya perubahan-perubahan dalam universitas ataupun prodi. Di sini Web Hima juga akan membantu menyediakan informasi tersebut sehingga kalian juga bisa melihat dan tetap stay up to date. Lalu juga ada buat aspirasi, misal kalian punya masukan-masukan atau ide-ide acara ataupun apapun yang bisa disampaikan kepada Hima, tenang. Di web ini juga bakal ada aspirasi yang bisa kalian sampaikan dan tenang saja. Informasi dalam aspirasi ini tetap kita akan jaga aman dan tidak akan sampai bocor ke teman-teman lainnya. Dan yang terakhir ada juga bank soal, di mana kalian juga bisa membantu atau terbantu dalam mengerjakan ujian-ujian semisal kalian ingin mendapat referensi soal untuk mengerjakan ujian atau mendapat latihan-latihan atau gimana sih nanti soal ujiannya, tenang di Hima juga ada bank soal yang bisa kalian manfaatkan untuk kedepannya. Tapi untuk web ini kita sekarang sedang masa pembuatan jadi bisa ditunggu untuk rilisnya kapan. Jadi tetap bisa stay up to date di Instagram Hima. Kita akan umumkan launchingnya kapan sesegera mungkin. Oke, next. Nah, kalau misal kalian ingin berinteraksi langsung dengan Hima atau mungkin tanya-tanya, kita juga ada forumnya tersendiri. Kalian bisa melalui ini, akun-akun kita, mungkin official account ataupun Instagram kita. Kalian bisa langsung tanya-tanya di situ, kita akan berusaha secepatnya untuk menjawab. Dan kalian juga bisa save website kita yang masih ongoing ini. Dan saat sudah bisa di launching, kita akan segera umumkan sesegera mungkin. Oke, itu saja yang dari saya sempat saya umumkan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan saya berterima kasih untuk perhatiannya. Oke, thank you. Terima kasih atas Kak David atas presentasinya. Nggak kerasa nih kita udah berada di ujung acara, tapi kayaknya ada yang kurang kalau misalnya kita pada acara Open Forum kali ini kalau nggak berfoto bersama. Bener banget nih, kalau gitu langsung aja kita undang divisi PDD untuk mengambil alih sesi foto ini. Untuk divisi PDD dipersilakan. Oke, semuanya silakan merapat ke tengah sini. Bisa pindah ke tengah sini ya. Dipersilakan berdiri ya. Merapat ke tengah. Yang belakang mungkin bisa maju ke depan ya. Kurang tengah nggak sih? Tapi apa ya? Bisa merapat lagi ke tengah nggak? Apa sing baju
baju hijau itu suruh geser. Ya apa wes ta? Oke, kita mulai foto ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Makasih. Wanita apa di sini? Untuk teman-teman jangan pulang terlebih dahulu karena kita mau doa dulu ya. Mau bisa duduk lebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Divisi PDD karena telah mengambil alih dari sesi foto bersama. Yang seperti saya bilang tadi, karena kita sudah mengawali Open Forum kali ini dengan doa, maka ada baiknya kita juga berdoa untuk mengakhiri Open Forum kali ini. Mari kita berdoa, doakan saya pimpin secara Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal acara hingga kali ini, sehingga acara Open Forum kali ini dapat berlangsung dengan lancar. Sebentar lagi kami akan mengikuti perawalian dan juga melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati dan lindungi aktivitas kami sampai nanti. Semua ini kami serahkan kepadamu demi Tuhan dan mengantara kami. Amin. Nah, sekian untuk acara Open Forum pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Dan juga kami memohon maaf apabila ada perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Tania. Dan saya Maxi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Everybody